بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة
ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Sahabat MAN TV yang dirahmati Allah, syukur walhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan tentang fadilah keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada beberapa keutamaan, salah satunya ialah membaca Al-Quran. Dan keutamaan membaca Al-Quran itu ada beberapa ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis yang menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Salah satunya hadis yang meringkas tentang keutamaan membaca Al-Quran yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Inna afdalu ibadatu ummati qiraatul Quran. Sesungguhnya paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa sampai membaca Al-Quran itu merupakan ibadah yang paling utama? Itu kalau kita tanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, apa sih ibadah yang paling utama di bulan Ramadan? Ialah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena pada waktu bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Contoh, yaitu dalam Al-Quran membaca satu huruf, nilainya itu berupa 9 kebaikan. 10 kebaikan. Saat membaca satu huruf, 10 kebaikan. Membaca alif, lam, mim, maka akan mendapat 30 kebaikan. Kebaikan apa saja yang kita peroleh? Yang pertama, contoh ini. Contohnya, kebaikan kita diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, kita diberi kesempatan sehat. Kemudian, yang ketiga, kita diberi kesempatan mempunyai teman orang-orang yang soleh. Kita kelima, kita diberi keluarga dan kawan-kawan orang-orang yang baik atau kebaikan-kebaikan yang lain. Ini contoh. Jadi membaca satu huruf mempunyai nilai 10 kebaikan. Apalagi nanti menghatamkan Al-Quran. Dan kebaikan-kebaikan itu diberikan oleh Allah ketika kita di dunia, apalagi nanti di akhirat nanti. Kemudian keutamaan-keutamaan Al-Quran ini sangat banyak sekali. Di antaranya, yaitu Al-Quran akan memberikan syafaat, menjadikan teman kita kapan? Yaitu besok di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa inna Quran syafi'an lahu yaumal qiyamah. Bacalah kamu Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu akan menjadi teman kita yang setia besok di hari kiamat. Yang menemani kita bukan istri kita, bukan anak kita, bukan sahabat-sahabat kita, apalagi nanti di kubur yang menemani itu Al-Quran, memberikan pertolongan kepada kita. Sahabat MAN TV yang dirahmati Allah. Kemudian keutamaan Al-Quran ini menjadikan ketenangan bagi hati kita, menjadi obat. Dan juga Al-Quran ini ada beberapa keutamaan, diantaranya bahwa Al-Quran itu dianjurkan menjadi
penerang bagi rumah kita, akan meluaskan atau melapangkan rumah kita. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau dibaca di suatu tempat maka akan menerangi, yaitu menerangi keluarga yang ada di situ. Kalau di sekolah berarti kedamaian di sekolah akan didapatkan. Kalau dibaca di rumah, maka rumah itu akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala barokahnya baca Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini juga merupakan penolong. Di samping penolong juga menjadikan ketenangan, dan Al-Qur'an juga menjadikan umat Islam selalu memperoleh pahala, karena tidak ada suatu bacaan walaupun kita tidak paham maknanya, tidak mengerti, itu akan mendapatkan pahala kecuali Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memberikan sesuatu yang manfaat sangat besar sekali kepada kita. Bahkan di dalam bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, yaitu syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Kalau bulan Ramadan pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau ini setiap hari tadarus, yaitu pada waktu malam hari tadarus bersama malaikat Jibril, yaitu yang membaca Al-Quran Nabi Muhammad SAW, kemudian yang menyimak langsung malaikat Jibril. Kemudian kalau sahabat itu siapa? Yaitu sahabat yang membaca Al-Quran, yang menyimak adalah Rasulullah. Kemudian kalau ulama yang membaca Al-Quran, yang menyimak santrinya. Kalau kita saat ini membaca Al-Quran, maka yang menyimak kita sendiri. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan pada bulan Ramadan. Tradisi membaca Al-Quran ini sudah berlangsung lama sejak Nabi Muhammad SAW sampai kepada saat ini, di mana di musola-musola, di masjid-masjid, kemudian di sekolah-sekolah, baik siang hari ataupun malam hari, ada kegiatan tadarus ini. Tapi bacanya itu harus membaca dengan tartil, memakai ilmu tajwid. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran dengan tartil itu mendapatkan pahala yang banyak. Justru kalau membaca Al-Quran dengan bacaan yang keliru, yang salah, maka justru Al-Quran itu melaknat kepada pembacanya, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat MAN TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fadilah membaca Al-Quran ini sangat banyak sekali keutamaannya, yang saat ini kemudian keutamaan-keutamaan itu sudah digeser oleh dengan media. Bahkan kalau dulu, yaitu bangun tidur, kita sholat ambil wudhu, memegang Al-Quran. Tapi saat ini, anak-anak muda, kemudian orang-orang tua, bangun tidur, bukan ambil wudhu, tapi yang dipegang itu adalah HP. Berapa pesan yang masuk kepada HP kita, berapa grup, kemudian dilihat satu persatu dengan rinci, takut ada yang terlewati. Tetapi itu sebenarnya kurang bagus. Yang bagus itu bagaimana tradisi membaca Al-Quran habis bangun tidur, baik pagi atau siang, malam, ambil wudhu, sholat sunat, kemudian membaca Al-Quran. Karena Al-Quran di situ penuh pahala, penuh berkah, penuh kebaikan yang nanti akan diperoleh oleh kita sendiri dan oleh keluarga kita. Pemirsa MAN TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran ini merupakan dasar hukum yang harus kita pahami, karena dalam Al-Quran itu ada memuat beberapa fadilah yang kalau nanti
kita kaji, ada di situ ada akidah, kemudian tijarah, kemudian ada berbagai segmen yang ada di Al-Quran itu menerangkan tentang kehidupan kita. Bahkan yaitu Nabi Muhammad SAW menyampaikan antum a'lamu bi umuri dunyakum, yang di situ adalah mengatakan kalian itu lebih tahu tentang urusan duniamu, bi umuri dunyakum. Itu ada di berbagai segmen keutamaan Al-Quran. Sahabat Man TV yang dirahmati Allah. Kemudian keutamaan Al-Quran ini sangat kita rasakan sekali. Bagaimana ketenangan yang diperoleh oleh jiwa-jiwa yang selalu membaca Al-Quran, utamanya juga mengamalkan isinya. Jadi para terdahulu, ulama terdahulu seperti Imam Bukhari ini membaca Al-Quran, bahkan hatam Al-Quran satu hari satu malam itu 2 kali. Jadi sehari semalam hafalnya 2 kali, menghatamkan Al-Quran 2 kali. Kemudian Abdullah bin Abbas itu hatamnya Al-Quran 3 hari sekali. Ini karena harus mentadaburi makna yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita kapan hatamnya ini minimal, yaitu setahun sekali, minimal setahun sekali, atau setiap hari kita rutinkan, kemudian baca Al-Quran 1 lembar, kita rutinkan 2 lembar atau 3 lembar, atau maksimalnya untuk kita yang sibuk-sibuk itu bisa membaca Al-Quran 1 juz. Kalau 1 juz maka 30 hari kita hatam Al-Quran. Dan tradisi-tradisi yang seperti ini sudah sangat jarang dilakukan oleh para siswa-siswi atau anak-anak. Kenapa? Karena seperti apa yang kami sampaikan tadi, banyak tradisi kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan Al-Quran digeser oleh media sosial. Jadi anak-anak itu paling senang lihat Telegram, lihat YouTube, kemudian lihat media-media yang kurang baik. Tapi kalau medianya itu baik, tidak apa-apa kita lihat, karena sesuatu yang kita lihat kemudian baik dan dapat kita tiru itu mendatangkan pahala dan juga ibadah kepada kita bersama. Contohnya seperti kegiatan yang positif adalah pelaksanaan Gema Ramadan yang ada di Man TV saat ini. Pada kesimpulannya dapat kami simpulkan bahwa keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan yaitu sangat banyak sekali, tapi yang paling utama bagaimana kemudian mengisi hari-hari kita mulai dari awal Ramadan pertama, kedua, ketiga itu dengan bacaan Al-Quran. Bagaimana membaca Al-Quran itu harus di tempat yang ditentukan. Yang paling baik itu membaca Al-Quran di masjid, membaca Al-Quran di rumah, kemudian membaca Al-Quran di sekolah. Bagaimana kalau nanti membaca Al-Quran di jalan? Kalau sampean bisa hafal Al-Quran tidak apa-apa. Tapi kalau tidak hafal, kemudian jangan membaca Al-Quran sampai dengan di perjalanan. Dan jadikan Al-Quran itu sebuah zikir kita, yaitu setiap hari, setiap malam membaca Al-Quran. Karena dengan zikir Al-Quran itu seperti apa yang disampaikan Ibnu Malik, yaitu dalam Nadom, akhirnya kasrun kadzikrullahi abdahu yasur, yaitu orang yang banyak berzikir kepada Allah maka dia orang yang diberi kelapangan atau kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Man TV yang dirahmati Allah.
Mungkin kegiatan ini sangat positif dan bisa nanti dilaksanakan di tahun-tahun mendatang atau diperbaiki, yaitu kegiatannya oleh MAN TV sendiri. Jazakumullah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.